Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saya ucapkan kepada teman-teman yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah perencanaan program pendidikan nonformal, yaitu Bapak Dr. Andes Julius MPD. Eh, Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Tasyatul Fadilah dengan NIM 230051106. Saya sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari laporan kami yaitu yang berjudul dengan program pelatihan kader Posyandu sebagai upaya pencegahan stunting pada pada balita di Desa Panai Pasir Talang. Sebelum melanjutkan presentasi kali ini, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu Rani Khairunisa dengan NIM 2300595, Rezi Medeliza Putri dengan NIM 2300599, dan Syara Apriliana dengan NIM 230055104. Baik, sebagai pemateri pertama yaitu saya persilakan kepada rekan saya yaitu Syarah. Kepada Syarah dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan, yaitu eh, akan menjelaskan tentang definisi, yang dimana dalam program kita membuat program yaitu yang bersangkutan dengan stunting. Sebelum itu kita harus mengenal apa itu stunting. Nah, stunting ini terjadi akibat kekurangan nutrisi yang telah berlangsung sejak lama pada janin ataupun pada kandungan hingga anak berusia di bawah 2 tahun. Kondisi tersebut berlangsung lama hingga mengakibatkan gagal tumbuh yang bisa dikenal dengan growth faltering. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan perkembangan fisik tergantung eh, kemampuan di bidang motorik dan kognitif anak mengalami penurunan. Estimasi WHO menunjukkan bahwa hampir 2 juta kematian anak yang tergolong bawah 5 tahun di seluruh dunia atau sepertiga, dan semua kematian anak dengan fetal growth retardation dan stunting. Nah, stunting ini pada balita tetap menjadi perhatian kesehatan masyarakat yang signifikan, terutama di daerah pedesaan seperti Desa Panai Pasir Talang ini. Stunting yang ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan terhambat akibat kurang gizi kronis memiliki konsekuensi yang jangka panjang terhadap kemampuan fisik, mental, dan kognitif seorang anak. Ada beberapa faktor yang menjadi pemicu tingginya kasus stunting di Desa Meralabu ini, tepatnya di Desa Panai Pasir Talang, diantaranya yaitu disebabkan oleh kurangnya cakupan ASI eksklusif pada bayi di bawah umur 1 tahun, kurangnya pengetahuan ibu balita perihal MPASI atau kasus gizi yang buruk. Selanjutnya yaitu deskripsi tempat, di mana kami membuat program ini yang berada di Desa Panai Pasir Talang. Di Desa Panai Pasir Talang ini adalah desa yang berada di Morah Labu, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Di Desa Panai Pasir Talang Morah Labu ini adalah sebuah desa yang terletak di daerah yang jauh dari kota. Eh, Karakteristik geografisnya cenderung didominani oleh hamparan lahan pertanian, sungai, dan hutan. Di desa ini infrastrukturnya masih terbatas seperti akses jalan yang kurang baik, listrik yang belum merata, dan akses terhadap layanan kesehatan yang terbatas. Di desa ini dominan pekerjaan sehari-hari adalah bertani dan sebagiannya adalah ada yang sebagai pegawai. Dan ada juga berdagang atau bercocok tanam, buruh tani, dan berternak. Dan masih ada banyak hal yang lainnya. Selanjutnya yaitu tentang latar belakang. Nah,
Latar belakang detail mengenai masalah stunting di Desa Muara Labuh akan mencakup beberapa aspek, termasuk faktor-faktor yang menyebabkan masalah ini, dampaknya terhadap masyarakat, serta konteks sosial ekonomi dan kesehatan di Desa Muara Labuh ini. Yang pertama yaitu ada prevalensi stunting, yaitu data terbaru menunjukkan bahwa tingkat stunting di antara balita di Desa Panai Pasir Talang, Muara Labuh ini cukup tinggi, bahkan melebihi rata-rata nasional atau regional. Misalnya, menurut survei terbaru, diperkirakan bahwa lebih dari 30% balita di desa ini mengalami stunting. Yang kedua yaitu faktor penyebabnya, di mana faktor yang menyebabkan terjadinya stunting ini adalah karena kurangnya akses terhadap makanan bergizi, terutama bagi keluarga dengan tingkat pendapatan rendah, menjadi faktor penting. Selain itu, praktik gizi yang tidak tepat seperti memberikan makanan yang kurang bergizi kepada balita. Selanjutnya yaitu dampak dari stunting ini, yaitu stunting memiliki dampak jangka panjang yang signifikan terhadap kesehatan dan perkembangan anak. Anak-anak yang mengalami stunting cenderung memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami gangguan perkembangan fisik dan mental, serta masalah kesehatan kronis seperti diabetes dan penyakit jantung yang jantung pada masa dewasa. Keempat, ada konteks sosial ekonomi. Di Desa Panai Pasir Talang Meralabu ini memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi, rendahnya tingkat pendidikan dan infrastruktur kesehatan yang terbatas. Faktor-faktor ini dapat menyebabkan kesenjangan ekonomi dan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, yang kemudian berdampak pada tingginya tingkat stunting di desa ini. Yang kelima, ada akses terhadap layanan kesehatan. Desa Panai Pasir Talang Meralabu ini memiliki sedikit fasilitas kesehatan dan kurangnya tenaga medis yang terlatih. Selain itu, akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas mungkin juga terhambat oleh jarak geografis dan keterbatasan transportasi. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada rekan saya Syarah. Materi selanjutnya yaitu tentang tujuan yang akan disampaikan oleh Rani. Kepada Rani dipersilakan. Baiklah, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu tujuan dari Kadar Posyandu ini. Tujuan umumnya yaitu mengurangi tingkat stunting di antara balita di Desa Muara Labu melalui penerapan program pelatihan Kadar Posyandu yang efektif. Adapun tujuan khususnya yang pertama yaitu meningkatkan pengetahuan Kadar Posyandu tentang stunting, gizi balita, dan praktik gizi yang sehat. Yang kedua, meningkatkan kapasitas kadar posyandu dalam mendeteksi dini kasus stunting pada balita. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran ibu hamil dan keluarga tentang pentingnya gizi yang seimbang bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang keempat, menyediakan layanan kesehatan dan gizi yang berkualitas di tingkat komunitas, terutama bagi keluarga dengan risiko tinggi mengalami stunting. Yang keempat, yaitu mengurangi angka kejadian penyakit terkait gizi buruk dan stunting di antara balita di Desa Muara Labuh. Yang keenam, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan posyandu dan pemantauan kesehatan balita secara teratur. Yang ketujuh, membangun kapasitas masyarakat untuk mengambil tindakan preventif dan intervensi yang diperlukan untuk mencegah stunting. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kerjasama antara pemerintah desa, lembaga kesehatan, dan masyarakat dalam mendukung upaya pencegahan stunting. Selanjutnya yaitu manfaat dari program Kadar Posyandu ini. Yang pertama yaitu meningkatkan pengetahuan. Program pelatihan Kadar Posyandu akan meningkatkan pengetahuan mereka tentang stunting, gizi balita, dan praktik gizi yang sehat. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk memberikan informasi yang lebih akurat dan berguna kepada masyarakat. Yang kedua, deteksi dini. Dengan meningkatkan pengetahuan kadar posyandu, mereka akan lebih mampu mendeteksi dini kasus stunting pada balita. Ini memungkinkan untuk intervensi yang lebih cepat dan efektif. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas
kualitas layanan kesehatan. Dengan program ini akan meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan gizi yang tersedia di Desa Muaro Labu. Hal ini dapat mengurangi angka kejadian penyakit terkait gizi yang buruk dan stunting di antara balita. Yang keempat, peningkatan kualitas hidup. Dengan mencegah stunting dan penyakit terkaitnya, program ini akan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup anak-anak di desa tersebut, baik secara fisik maupun mental. Dan yang terakhir yaitu pemberdayaan komunitas melalui pelatihan dan penyuluhan. Program ini akan memberdayakan masyarakat untuk mengambil tindakan preventif dan intervensi yang diperlukan untuk mencegah stunting. Hal ini dapat berdampak positif pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ada beberapa resiko dari program Kader Posyandu ini. Yang pertama yaitu tingkat partisipasi yang rendah masyarakat dalam program ini, baik sebagai peserta maupun dalam menjalankan rekomendasi yang diberikan oleh Kader Posyandu. Ini dapat mengurangi efektivitas program dan mencapai tujuan pencegahan stunting. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya ini termasuk dana, waktu, dan tenaga manusia dapat menjadi hambatan dalam implementasi program dengan skala yang besar dan berkelanjutan. Yang ketiga, resistensi terhadap perubahan. Beberapa anggota masyarakat mungkin resisten terhadap perubahan, terutama jika program ini memerlukan adopsi praktik baru atau mengubah kebiasaan yang sudah mapan. Yang keempat, kehadiran faktor eksternal bisa berupa bencana alam, perubahan politik, serta konflik sosial yang dapat mengganggu pelaksanaan program dan mengurangi efektivitasnya program. Dan yang terakhir yaitu kegagalan dalam pemantauan dan evaluasi. Kegagalan dalam pemantauan dan mengevaluasi kemajuan program secara teratur dapat menyebabkan kesulitan dalam menilai efektivitasnya dan membuat penyesuaian yang tidak diperlukan. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Rani. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Rezi. Kepada Rezi, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai rencana pemberdayaan program masyarakat. Ada beberapa. Yang pertama yaitu siapa yang memenuhi syarat untuk menyampaikan program. Untuk menyampaikan program pelatihan kader posyandu, idealnya diperlukan instruktur atau pelatih dengan pengalaman dan keahlian dalam bidang kesehatan gizi dan juga pendidikan. Mereka harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang stunting, gizi balita, metode penyuluhannya efektif, serta kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dan memotivasi peserta. Sertifikasi atau pelatihan khusus dalam bidang kesehatan masyarakat atau gizi juga akan menjadi nilai tambah, dan sasaran dari program ini adalah meliputi kelompok sasaran remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan juga ibu anak berusia 0 hingga 59 bulan. Yang kedua yaitu pilihan fasilitas dan ruang untuk penyampaian program. Fasilitas yang sesuai untuk penyampaian program ini adalah ruang terbuka atau ruang dalam yang cukup besar untuk menampung peserta pelatih. Idealnya lokasi tersebut harus mudah diakses oleh masyarakat Desa Muara Labu dan dilengkapi dengan fasilitas yang memadai seperti proyektor, papan tulis, dan kursi untuk peserta. Lokasi yang strategis seperti balai desa atau ruang pertemuan komunitas akan menjadi pilihan yang terbaik. Yang ketiga, penjadwalan. Penjadwalan program harus memperhitungkan ketersediaan kader posyandu dan peserta lainnya. Idealnya program dapat dijadwalkan pada hari dan waktu yang tidak bertabrakan dengan kegiatan rutin lainnya di desa, seperti hari pasar atau upacara adat. Menyediakan opsi waktu yang fleksibel seperti pagi dan di sore hari, dan memungkinkan partisipasi yang lebih luas oleh masyarakat. Yang keempat yaitu strategi komunikasinya. Informasi tentang program dapat disampaikan kepada berbagai pihak yang terlibat dalam kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Desa Muara Labu.
Ini termasuk sekolah pusat kesehatan, ini termasuk pusat sekolah, pusat kesehatan, bisnis lokal, masjid, kelompok orang tua, dan juga organisasi masyarakat lainnya. Strategi komunikasi dapat mencakup penggunaan media sosial, penggunaan di tempat-tempat umum, surat kabar lokal, dan pengiriman brosur atau pamflet ke rumah-rumah warga. Dalam beberapa kasus, pertemuan langsung atau cara komunikasi yang dapat dalam beberapa kasus, pertemuan langsung atau acara komunitas dapat menjadi cara yang efektif untuk menyampaikan informasi tentang program ini. Materi selanjutnya yaitu mengenai evaluasi program. Ada beberapa indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan program ini akan tercapai. Yang pertama itu partisipasi masyarakat. Tingkat partisipasi dan jumlah peserta dalam kegiatan posyandu dan penyuluhan komunitas. Yang kedua, pengetahuan dan perubahan perilaku. Peningkatan pengetahuan kader posyandu dan perubahan perilaku orang tua terkait praktik gizi yang sehat. Yang ketiga, tingkat stunting. Ini perubahan dalam tingkat stunting di antara balita setelah pelaksanaan program. Yang keempat, ketersediaan fasilitas dan juga prasarana. Mengevaluasi kualitas fasilitas dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan posyandu. Yang keempat, umpan balik dari masyarakat. Tingkat kepuasan masyarakat dan jumlah rekomendasi untuk perbaikan program. Yang keenam, perubahan dalam data kesehatan. Peningkatan kesehatan balita seperti peningkatan berat badan atau tinggi badan. Sekian penyampaian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, segitu materi yang dapat kami sampaikan di sini. Dapat saya simpulkan yaitu program pelatihan kader posyandu di Desa Pane Pasir Talang bertujuan untuk memperkuat upaya pencegahan stunting pada balita melalui peningkatan kapasitas para kader posyandu. Melalui program ini, para kader posyandu dilatih untuk mengenali pemantauan tubuh kembang balita, gizi yang tepat, dan cara mendeteksi dini tanda-tanda stunting. Dengan keterampilan dan pengetahuan yang lebih baik, kader posyandu dapat memberikan edukasi yang efektif kepada masyarakat dan mendukung ibu-ibu dalam menjaga kesehatan serta asupan gizi anak mereka. Program ini diharapkan untuk menurunkan angka stunting desa tersebut dan meningkatkan kualitas kesehatan generasi muda pada masa depan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, saya sebagai moderator meminta maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.